Merauke adalah kota kabupaten yang letaknya paling timur di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Tugu di PLBN Sota menandakan keistimewaan Merauke sebagai batas timur kedaulatan NKRI. Meskipun berada di ujung timur, pembangunan merata di Merauke dan sekitarnya terus dikembangkan pemerintah pusat, salah satunya di wilayah Merauke dan sekitarnya. Wilayah ini turut masuk ke dalam peta jaringan infrastruktur backbone Palaparing Timur yang berhasil dibangun dan saat ini dioperasikan oleh PT Palapa Timur Telematika sebagai badan usaha pelaksana. Wilayah Merauke masuk ke dalam Proyek 17 Palaparing Timur. Proyek 17 sendiri meliputi Timika, Agats, Kepi, Merauke, Muting, Tanah Merah, hingga Waroko. Dalam operasional dan maintenance-nya, wilayah Kepi Merauke hingga Waroko menjadi tanggung jawab Field Operation Cluster Merauke. Selain patroli jalur inland, FOP Merauke memiliki tugas preventive maintenance NOC setiap bulannya. Kegiatan ini mulai dari pemeriksaan mechanical electrical housekeeping, pemeliharaan AC, pemeriksaan DWDM, hingga power system. Saya Arifin Romasona dari FOP area Merauke. Untuk inland dari Merauke sampai Waroko itu ada 3 segmen. Merauke Muting, Muting Tanah Merah Waroko, sama Kepi BMH. Itu inlandnya. Kalau untuk repeater radionya dari Kepi ke Tanah Merah. Untuk segmen yang hotspot sendiri ada 2 segmen, itu segmen Tanah Merah Muting sama Tanah Merah Waroko. Memang di titik itu lebih banyak jalan yang rusak, jadi pekerjaan PU lebih sering, iklimnya juga lebih cenderung sering hujan, jadi rawan longsor. Umumnya berawa dan lumpur, berbukit kalau sudah mulai naik ke arah Muting ke atas sampai Waroko itu akan lebih tinggi juga. Untuk sampai di Waroko sudah berbatu. Tapi ya itu memang tekstur tanahnya gembur dan sering longsor. Itu yang mengakibatkan sering evokat. Jadi tim lebih banyak kabel yang ditemporarikan untuk naik ke atas. Itu yang menyebabkan juga kadang vandalisme di situ. Yang pasti patroli rutin itu sudah pasti. Kedua koordinasi dengan PU, kontraktor di lapangan, masyarakat. NOC Merauke ini di Kampung Kamundu, distriknya Merauke. Nama areanya kita biasanya bilangnya sih Kuda Mati. Kalau apa yang ada di dalam ada shelter, isinya perangkat DWDM, perangkat customer seperti switch dan CCR, dan kita untuk power systemnya mainnya pakai PLN, protectnya pakai genset. Saya Ardiansah, saya FOP Cluster Merauke. Di sini saya lagi di shelter NOC Merauke, ingin memperlihatkan apa isi dari shelter Merauke. Ini rak rectifier. Ini rak 19. Di sebelah kanan saya ada rak DWDM. Rak ini isinya ada baterai, yaitu di dalam sini ada 3 bank, modul rectifier, arrestor, dan MCB. Di sini juga ada alarm port relay untuk mengatur atau mengetahui alarm-alarm yang ada di dalam shelter ini. Seperti alarm recti, main file, recti low, door open, atau recti file. Selanjutnya kita ke rak 19. Di rak 19 ini ada PDU. Seperti lihat untuk colok perangkat-perangkat yang ada di rak 19, inverter, CCR, ATN, kemudian PDU kembali, H3C, dan perangkat-perangkat customer. Di dalam shelter ini dilengkapi juga dengan 2 air conditioner di sebelah sini dan di sebelah sana. Dilengkapi juga dengan CCTV, lampu, dan alarm-alarm. Untuk alarm di dalam shelter ini kita dilengkapi dengan alarm smoke, alarm fire atau alarm api panas. Semua itu diatur di box alarm. Kemudian dilengkapi juga dengan upper yang di bawah. Untuk di sini ada free wifi itu dari Bakti Kominfo dan PTT. Pada saat kabel laut Telkom putus, itu kan berimpact ke semua tuh dari 4 kabupaten di sini kayak Merauke, Tanah Merah,
Kepi sama Asmat. Kabel itu putus, jaringan selulernya betul-betul blank. Jadi dengan adanya wifi gratis ini cukup membantu sih, karena pada saat itu banyak masyarakat, pelajar atau apa yang menggunakan akses internet main di sini. Pada saat itu rame banget di sini. Saya Bruce dari klaster Tanah Merah. Saya ditempatkan di segmen muting Tanah Merah dan muting Merauke. Untuk hari ini sendiri kita lagi proses pemotongan rumput di area sekitar Enosi. Kita lakukan pemotongan rumput rutin, jadi misalnya rumput sudah naik kira-kira berapa senti, sekitar 20 senti kita melakukan pemotongan. Kalau alat sendiri kita menggunakan alat mesin babat rumput. Jadi itu biasanya di masyarakat atau orang yang menyewakan alat tersebut. Kalau pemotongan rumput sendiri biasa kita langsung datang terus kan alat babat mulai dari misalnya dari arah depan terus keliling sampai balik ke arah yang tadi start. Langkah selanjutnya kita menggunakan obat rumput. Jadi biar nanti rumputnya tidak cepat tumbuh lagi. Di segmen ini, tantangan yang ditemui FOP Merauke umumnya berada di segmen inline Tanah Merah Muting dan Tanah Merah Warupko, yang didasari oleh tingkat potensi longsor serta aktivitas perbaikan jalan dari dinas terkait. Pasalnya, karakteristik segmen Tanah Merah Warupko memang bervariasi, tingkat kemiringannya, hingga wilayah ini memiliki rata-rata ketinggian 100 hingga 2077 meter di atas permukaan laut. Kita sekarang posisi berada di segmen muting Merauke. Kita di span 6970. Segmen muting Merauke dia jaraknya sekitar 230 km. Kalau gangguan sih kita masih lebih ke aktivitas PU saja yang paling sering. Selain vandalisme kayak misalnya orang-orang masyarakat, ada yang orang mabuk sengaja. Mengantisipasi langkah-langkah itu untuk pengamanan kita sudah melakukan improvement pendalaman kabel-kabel yang sekiranya dangkal kita lakukan pendalaman lagi. Ke standarnya yaitu 1,50 meter cm. Kalau patroli rutin kita lakukan, sama kita melakukan pendekatan ke dinas PU. Dari muting ke Warupko, itu paling sering aktivitas PU juga. Terus yang paling rawan tuh sekarang di daerah sawit itu segmennya muting Tanah Merah dia. Itu di area Asiki. Sering jalan rusak jadi PU melakukan maintenance, akhirnya harus digali pakai alat berat atau kendaraan yang mungkin karena jalan rusak terus macet terus tertanam, akhirnya lama-kelamaan kan amblas. Ini posisi kita lagi berada di segmen muting Merauke. Jadi posisi kabel kita, dia kalau dari Merauke posisi di sebelah kiri. Kalau posisinya untuk lebih tepat lagi dia dari sekitar dari bibir aspal dia 1 meter atau 1,50 meter dia. Kalau untuk penanaman HDP dan kabel waktu itu dia melakukan penanaman menggunakan mesin Voek dia. Jadi kayak ada mesin besar, jadi mesinnya 2 nanti satunya yang buat pakai pisau, jadi satunya nanti ditarik. Kendala banjir kemarin itu posisinya ada di depan di span 6869 itu biasanya kalau orang Merauke bilangnya daerah Barki. Tapi itu kemarin sudah dilakukan penimbunan lagi. Ya, itu kemarin kita melakukan improvement juga. Kabel kita sepanjang 880 meter kita improvement. Jadi kita gali ulang terus tanam lagi. Kendala kalau yang di Tanah Merah dia ada kendala alam juga yaitu tanah longsor. Dia sih kebanyakan sih bending dulu. Ada bending nanti dari situ kalau yang paling parah ya bisa evokat. Itu kalau longsor panjangnya dia bisa sampai 20 meter lah longsorannya. Kalau kemarin yang sempat saya ikut kalau yang ukur dari Tanah Merah dia 107 km dari Enosi Tanah Merah, itu ke arah Warupko dia. Kalau temporary kita sekarang totalnya ada 770 meter. Itu kebanyakan di dalam sawit area muting Tanah Merah sama Tanah Merah Warupko. Kalau longsor kita biasa lebih waspada kalau pas musim hujan itu pasti ada longsor.
Misalnya kita jalan dari home base, terus tiba-tiba di jalan misalnya macet. Ada misalnya kubangan besar, terus ada trek yang misalnya nyangkut di situ. Mobil kita tidak bisa lewat, ya jalan satu-satunya kita harus jalan kaki. Pernah jalan kaki kalau ada sempat satu kali yang di dekat karena jalan rusak dia. Lagi perbaikan aktivitas PU, jadi jalannya dibongkar dikasih putus. Jadi tidak ada kendaraan satupun yang bisa lewat. Akhirnya karena aktivitas PU itu juga, kabel kita juga ikut putus, jadi digali akhirnya kabelnya putus. Nah, tim yang dari Tanah Merah sampai di titik yang digali itu jalan putus, akhirnya berhenti di situ. Terus jalan kaki, kita jalannya tuh sekitar 2 kilo jalan kaki ke titik putusnya. Jadi jalannya ditutup. Dengan bawa splasher, OTDR, dan pokoknya perlengkapan buat kita.